Karangjangkong. Sejarah berdiri pura dalam Karangjangkong pertama kali di Lombok, tetapi tidak diketahui persis tahun berdirinya. Tapi menurut Ijero Mangku Inengah Wentan, pura dalam Karangjangkong ada sejak datangnya umat Hindu ke Mataram sekitar abad ke-18. Pada masa Pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja Mataram di tahun 1842 menaklukkan kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian, tahun 1843, menaklukkan kerajaan Kahuripan. Kemudian ibu kota kerajaan dipindahkan ke Cakranegara dengan ukiran kawi pada nama Istana Raja. Raja Mataram atau Lombok selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang terkenal ahli tata ruang kota. Raja yang melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki-laki dan perempuan akan diketahui lewat ikatan warna tali pada jarum-jarum yang diserahkan. Setelah Raja Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda yang harus diserahkan atau dibayar mahal oleh tewasnya Jenderal Van Ham. Fungsi pura dalam Karangjangkong berfungsi sebagai penyungsung Betara Siwa yang bertugas sebagai pelebur sekaligus tempat pemujaan dan tempat dalam pelaksanaan upacara yatnya, terutama pada saat kegiatan fitrayatnya. Konsep ketuhanan. Pura dalam Karangjangkong memiliki konsep ketuhanan Siwaisme karena sebagai tempat pemujaan Betara Siwa dan saktinya Dewi Durga yang di dalam konsep Trisakti yaitu sebagai pemeralina. Adapun beberapa pelinggih di pura-pura dalam Karangjangkong, diantaranya itu yang pertama adalah gedong yang merupakan istananya Betari Durga yang berfungsi sebagai penerima orang yang meninggal atau tempat peleburan. Di depan pura gedong terdapat dua penjaga, yaitu Sang Suratme yang merupakan patung yang mewastra kuning bertugas sebagai mencatat semua perbuatan manusia, sedangkan Jopar Manik, patung yang berwarna wastra hitam, berfungsi sebagai penerima laporan dari Sang Suratme. Yang kedua yaitu pelinggih Betari Ayu Melanting sebagai tempat ngelungsur rezeki. Yang ketiga pelinggih Betara Bagus Alit yaitu tempat Betara Bagus Balian sebagai tempat ngelungsur obat orang yang sakit. Yang keempat pelinggih Betara Wisnu yang merupakan tempat ngelungsur tirta. Yang kelima pelinggih Betara Gede Ngelurah yang berfungsi sebagai juru arah, sebagai tempat penyampaian pesan, sebagai tempat ngentok bayu untuk orang yang lemah. Yang keenam pelinggih yang terdapat di Balai Pewedan Bebantenan sering disebut dengan Tirta Balai Pegat yang berfungsi sebagai pengusur pengelukatan. Yang ketujuh itu Prajapati terdiri dari Brahman Merah atau Dewa Siwa dan sebagai pencipta alam semesta. Yang selanjutnya itu Wisnu hitam, saksinya Dewa Siwa sebagai pemelihara. Selanjutnya Iswara putih, saksinya Dewa Siwa sebagai pelebur dan mengembalikan ke asal segala ciptaan. Selanjutnya Siwa atau kuning sebagai Mahadewa. Makna dan filosofi. Pura dalam Karangjangkong merupakan pura yang tertua di Lombok, tetapi tidak diketahui persis tahun berdirinya. Pandangan menurut tokoh agama Inyoman Arta Kusuma, makna dan filosofi pura dalam Prajapati dan Setra adalah yaitu Buana Agung atau di alam ini diartikan sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena sesungguhnya pura dalam Prajapati dan Setra terdapat pada diri manusia itu sendiri, pada bagian tubuh manusia yaitu pada lidah. Disebutkan ujung lidah adalah Prajapati, di mana kedudukan Prajapati itu sendiri sebagai bapak. Tengah lidah Setra
adalah setra di mana tempat terlepasnya manusia dengan hidup atau tiada. Dan pangkal lidah adalah pura dalam, di mana kedudukan pura dalam itu sebagai ibu yang melinggih, yaitu Betari Durga. Inyoman Artakusuma memandang posisi Prajapati dan pura dalam Karangjangkung itu salah, karena beliau mengatakan posisi yang benar itu terdapat di pura dalam Karangmedaeng, karena tempat Prajapati, setra, dan pura dalam sudah berada pada posisi yang tepat. Berbeda dengan pura dalam yang terdapat di Getap Selatan, posisi pura dalam lebih rendah dari setra yang disebut pura dalam Gandamayu. Hal-hal yang istimewa yang terdapat di pura dalam Karangjangkung adalah terdapatnya monumen Jenderal Van Ham. Pada Juli 1894, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Velter dan wakilnya Mayor Jenderal Van Ham tiba di Pelabuhan Ampenan. Dalam ekspedisi inilah terjadi pertempuran pasukan Belanda dengan pasukan Kerajaan Mataram dan menewaskan Mayor Jenderal Van Ham. Jenderal Van Ham sempat dimakamkan di dekat makam umat Hindu di Karangjangkung, sekitar 1 km dari pusat kota Mataram. Tempat itu kemudian didirikan monumen peringatan gugurnya Van Ham dan sampai kini sering dikunjungi wisatawan Belanda yang berkunjung di kota Mataram. Kesimpulannya yaitu pura dalam Karangjangkung memiliki beberapa perbedaan dengan pura dalam pada khususnya, yaitu posisi pelinggih Prajapati dan gedongan pura berada berdekatan yang hampir bisa diartikan berada pada satu halaman, dan di dekat pura dalam terdapat monumen makam Jenderal Belanda yang merupakan bukti sejarah perjuangan warga Lombok dalam mempertahankan daerahnya dahulu dari penjajah. Pembuangan abu jenazah almarhum juga memiliki lambang dan manfaat yang baik, di mana pembuangan abu jenazah ke laut atau danau yang luas melambangkan lenyapnya segala sisa-sisa kemelekatan gambaran pikiran yang masih melekat pada kesadaran, juga melambangkan kembalinya roh almarhum kepada roh yang suci, maha tunggal, yang tidak berbentuk atau berupa.